Halo, masih bersama saya Dian Sofinita dalam video pembelajaran TK 2201 Neraca Massa dan Energi untuk program studi teknik pangan. Kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait bagaimana menyusun analisis derajat kebebasan untuk kasus unit jamak. Sebagai pendahuluan, untuk refreshing jangan lupa membuka video-video pembelajaran sebelumnya terkait analisis derajat kebebasan ya. Dalam slide ini ditampilkan petunjuk penentuan derajat kebebasan untuk sistem multi-unit. Yang pertama, aturan sama dengan ADK untuk unit tunggal. Yang kedua, setiap unit dianggap berdiri sendiri sehingga masing-masing unit perlu ditentukan derajat kebebasannya. Selain itu, perlu juga ditentukan derajat kebebasan sistem menyeluruh serta sistem proses. Dan yang terakhir, penentuan derajat kebebasan sistem secara menyeluruh atau overall hanya melibatkan aliran-aliran masuk dan keluar tanpa melibatkan aliran dalam proses atau di antara dua unit proses. Petunjuk selanjutnya adalah pada penentuan derajat kebebasan proses, maka banyaknya persamaan neraca massa yang TTSL merupakan jumlah dari neraca massa seluruh unit penyusunnya. Selanjutnya, unit proses total harus well specified, walaupun pada saat penentuan ADK masing-masing unit secara terpisah ada yang under specified. Yang terakhir, tidak boleh ada satu unit pun dalam pemproses yang over specified, walaupun unit proses total well specified. Berikut ini adalah contoh penentuan ADK untuk sistem multi-unit. Kasusnya adalah suatu sistem pemroses terdiri dari dua kolom distilasi, digunakan untuk operasi pemisahan komponen. Umpan dengan laju alir 1000 mol per jam memiliki komposisi A, B, dan C seperti yang terlampir pada slide. Kemudian, campuran dipisahkan di dalam kolom distilasi 1 untuk menghasilkan distilat dengan komposisi sekian persen A, sekian persen B, dan sekian persen C. Produk bawah kolom distilasi tersebut selanjutnya diumpankan ke dalam kolom distilasi 2, sehingga menghasilkan distilat dengan komposisi 99% B dan 1% C, serta produk bawah yang dengan komposisi terdiri dari sekian persen B dan sekian persen C. Pertanyaannya adalah tentukan laju-laju alir dan komposisi semua aliran pada sistem pemroses ini. Berikut ini adalah diagram blok proses yang dapat kita susun. Unit pemroses terdiri dari dua unit, yaitu kolom distilasi 1 dan kolom distilasi 2. Aliran masuk kolom distilasi 1 adalah aliran 1, dan produk atas yang dihasilkan adalah aliran 2, produk bawah yang dihasilkan aliran 3. Aliran 3 selanjutnya akan masuk ke dalam kolom distilasi 2, sehingga menghasilkan aliran 4 dan aliran 5. Untuk menyederhanakan masalah, kita juga dapat membuat diagram blok overall seperti terlampir. Untuk diagram blok overall, aliran masuknya adalah aliran 1, sedangkan aliran keluarnya adalah aliran 2, 4, dan 5. Berikut ini adalah analisis derajat kebebasan yang dapat kita susun. Kita perlu menyusun dua buah ADK unit, yaitu untuk kolom distilasi 1 dan kolom distilasi 2. Kemudian kita juga perlu membentuk ADK unit overall dan ADK proses. Untuk unit 1, variabel alirannya adalah 9, karena kita memiliki 3 komponen di aliran 1, 3 komponen di aliran 2, dan 3 komponen di aliran 3. Untuk neraca massa TTSL adalah sejumlah 3. Kita memiliki komponen A dan B dan C yang dapat disusun. Kemudian komposisi yang diketahui, di aliran 1 ada 2, di aliran 2 ada 2, dan di aliran 3 tidak ada, sehingga ada 4. Untuk laju alir yang diketahui adalah 1, karena kita hanya memiliki data untuk F1 saja. Hubungan pendukung tidak ada, sehingga derajat kebebasannya adalah 1. Selanjutnya untuk unit yang kedua, variabel aliran ada 9 karena kita memiliki aliran 3, 4, dan 5 yang masing-masing memiliki 3 komponen. Kemudian neraca massa TTSL-nya adalah 3 untuk komponen A, B, dan C. Kemudian komposisi yang diketahuinya adalah 4, 2 di aliran 4 dan 2 di aliran 5. Selanjutnya laju alir diketahui ada 0 karena kita tidak memiliki datanya, hubungan pendukung juga 0. Sehingga derajat kebebasannya adalah 2. Untuk unit 1 dan unit 2, masing-masing derajat kebebasannya adalah under specified. Selanjutnya kita perlu menyusun analisis derajat kebebasan untuk unit overall. Unit overall ditunjukkan oleh black box yang tergambar di dalam sistem kita.
terdiri dari 4 aliran, yaitu aliran 1, 2, 4, dan 5. Untuk variabel aliran, masing-masing aliran memiliki 3 komponen. Jadi aliran 1 ada 3, aliran 2 ada 3, aliran 4 ada 3, dan aliran 5 ada 3, sehingga total ada 12. Neraca massa TTSL yang dapat dibentuk 3, karena kita memiliki 3 komponen A, B, C. Kemudian komposisi yang diketahui 2 di aliran 1, 2 di aliran 2, 2 di aliran 4, dan 2 di aliran 5, sehingga total ada 8. Laju alir yang diketahui hanya 1, yaitu di F1. Selanjutnya hubungan pendukung 0. Analisis derajat kebebasannya adalah 0. Yang terakhir, kita perlu menyusun analisis derajat kebebasan untuk proses. Proses merupakan gabungan dari keseluruhan unit yang ada dalam sistem kita. Yang pertama, variabel aliran. Kita akan memiliki 5 buah aliran, masing-masing 3 komponen, sehingga kita punya 15 variabel aliran. Untuk neraca massa TTSL, untuk proses, kita bisa menyusun 3 neraca massa TTSL di unit 1 dan 3 neraca massa TTSL di unit 2, sehingga totalnya 6. Seperti yang tadi saya sampaikan, neraca massa TTSL di ADK proses merupakan penjumlahan dari neraca massa TTSL di dalam unit yang terlibat. Selanjutnya, komposisi yang diketahui, kita memiliki 5 aliran. Di aliran 1 ada 2, kok aliran 2, 2, aliran 3 tidak ada yang diketahui, aliran 4 ada 2, aliran 5 ada 2, sehingga total komposisi yang diketahuinya ada 8. Selanjutnya, laju alir yang diketahui, kita hanya memiliki data untuk aliran 1 atau F1, sehingga laju alir yang diketahui sejumlah 1. Hubungan pendukung, kita tidak memiliki hubungan pendukung sama sekali, sehingga derajat kebebasannya adalah 0. Kita bisa lihat di sini bahwa walaupun untuk unit 1 dan unit 2 kasusnya adalah underspecified, namun proses itu memiliki derajat kebebasan 0, artinya well specified, sehingga kasus ini dapat dikerjakan. Kita bisa lihat juga bahwa untuk unit overall, derajat kebebasannya adalah 0, sehingga kita bisa memulai langkah perhitungan kita dari sistem overall. Untuk mempelajari lebih dalam terkait analisis derajat kebebasan untuk sistem multi-unit, kalian bisa mempelajari referensi terlampir. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan bosan menonton video pembelajaran ini ya. Sampai jumpa.